Pengacara Hotman Paris Hutapea menggelar konferensi pers bersama keluarga Vina Cirebon yang diwakili sang kakak Marliana dan keluarga Eki yang diwakili sang ayah Ibtu Rudiana pada Selasa 30 Juli 2024. Dalam konferensi pers ini, Hotman membantah kabar yang menyebut Vina dan Eki mengalami kecelakaan bukan pembunuhan. Hotman juga membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan peristiwa pembunuhan tersebut. Oke, selamat sore semua rekan-rekan media. Hari ini kami tim Hotman 911 datang ke Cirebon dengan juga didampingi oleh langsung keluarga almarhumah Vina, yaitu Marliana di sini kakak kandung, hendak memberikan beberapa tanggapan atas perkembangan akhir-akhir ini, ya. Yang pertama terkait dengan permohonan PK dari Sakatata, ya, di mana tidak ada novum, oke. Novum itu artinya adalah bukti yang sudah ada sebelum perkara dimulai tapi tidak ditemukan, itu arti novum. Bukti yang sudah ada tapi tidak ditemukan sebelum perkara dimulai sehingga tidak sempat diajukan zaman dulu. Itu arti novum. Kalau foto yang diajukan itu yang disebutkan novum sudah diajukan sebagai bukti dalam perkara, berarti bukan novum. Kalau tidak ada novum berarti tidak ada PK, tidak ada dasar untuk PK. Jadi dasar masuknya udah tidak ada. Kalau pendapat media itu nggak ada artinya apa-apa, itu juga bukti alasan PK. Sekali lagi, satu-satunya alasan PK mereka itu adalah novum. Novum artinya bukti yang sudah ada sebelum perkara diajukan ke pengadilan tapi tidak ditemukan sehingga tidak dijadikan barang bukti, itu arti novum. Kalau bukti itu sudah diajukan sebagai bukti, maka itu bukan novum dan oleh karenanya PK harus ditolak. Yang kedua, mereka mendalilkan ada itulah foto dari almarhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya, ya, kalau sampai meninggal keseret jalanan, ketimpa pasti kan harus hancur dong kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini, sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini, ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat, ini kan ada bambu ya, samurai kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kenal lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Ya. Kemudian hari ini katanya siapa itu? Bukan, yang saksinya itu yang ditolak. Yang ditolak siapa? Dedi Mulyadi. Dedi Pak. ADM Pak. Dedi. Aku bingung itu orang. Ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer. Mudah-mudahan cepat terpilih nanti calon apa? Udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas. Ya. Udah selesai lah itu. Janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya.
Anda tidak memenuhi syarat sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gue populernya. Ya. Mengenai Dede. Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar. Kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan, di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Ini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu, ya. Jadi mungkin itu dia sudah sadar, makanya dia tidak datang. Artinya setelah melihat bukti nokom tidak ada saksi, maka tidak ada alasan bagi hakim PK untuk merubah putusan ini. Tidak ada alasan karena memang putusan ini bilang bagaimana bukti foto tidak mungkin mengalahkan dua. Ini ada visum sesudah bongkar mayat dibongkar dari kuburan, ada sebelumnya. Nggak mungkin bukti foto yang hanya gara-gara tubuh almarhum mulus bisa mengalahkan visum yang sudah menguraikan di mana-mana ada patah tulang, ada kerusakan benda tubuh. Bahkan di bagian kemaluan dari almarhumah terdapat banyak air mani, ya, terdapat banyak air mani, ya. Juga di dalam putusan ini sampai di sebuah putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada di pertimbangan majelis hakim, ya, ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegangan kepada putusan itu bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan, ya. Untuk itu saya kasih dulu kesempatan kepada Ibu Marliana. Gimana pendapat Anda? Terlalu banyak sekarang media maupun berbagai oknum mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Ya, apa pendapat? Apa kata keluarga korban? Motornya nggak rusak ya? Nggak rusak ya? Terus luka-luka di tubuh yang keseret mobil nggak ada? Nggak ada. Ya. Begitu. Ya. Wah, ya udah. Ini visumnya ini sudah mana tadi? Ini nggak bisa dibantah lagi. Ini kan hasil resmi. Ini di mata hukum yang diakui itu adalah visum atau otopsi, visum itu disebutkan di sini meninggalnya karena beda tubuh, patah tulang di mana-mana yang benar-benar bukan ciri khas orang kecelakaan lalu lintas, ya. Karena justru bukti foto mereka itulah justru harusnya mematahkan dia punya PK sendiri. Karena justru bukti foto itulah membuktikan bahwa itu bukan kecelakaan. Mana ada kecelakaan serusak ini tulangnya bersih habis, nggak ada sama sekali kegores aspal dan sebagainya. Kira-kira itu pertanyaannya. Sebelum kebetulan di sini ada